Halo rekan-rekan trader kalian, kembali lagi di King Leon FX. Hari ini King Leon akan menjelaskan tentang pair apa yang paling cocok bagi pemula dan bagaimana cara trade di dalamnya. Kalau begitu langsung saja tonton video berikut ini. Pair pertama itu adalah AUD USD ya. Jadi kenapa King sebelumnya King jelaskan dulu kenapa sih King share untuk pandangan ini, karena masih banyak para trader pemula itu yang langsung start trade-nya itu di XAUSD yang sebenarnya itu nggak ada salah-salahnya. Tapi kalau teman-teman pelajari, sebenarnya XAUSD itu untuk profesional, trader profesional ya. Jadi King akan jelaskan dari materi currency itu sendiri ya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Nah, pertama ini ada AUD USD. Kenapa sih ini salah satu yang King pandang sebagai pair yang paling oke? Pertama itu Australia ini adalah primary exporter commodities, dan aset globalnya itu umumnya divaluasi dengan US dollar, sehingga setiap kebijakan monetary dari Amerika Serikat itu bisa berdampak signifikan terhadap AUD, Australian Dollar, sehingga menciptakan sebuah volatilitas di dalam pasar. Selain itu, AUD USD ini juga umumnya mengikuti tren. Dia bergerak itu mengikuti tren, dengan secondary trennya itu nggak gitu signifikan. Misal kita lihat di sini trennya mengalami uptrend. Secondary trennya berarti adalah downtrendnya. Dan itu pergerakannya tidak begitu signifikan. Misal dia di saat ini dia mengalami penurunan, anggap aja ini dari Rabu 20 Desember sampai ke Kamis 21 Desember dengan rentang waktu kurang lebih di sini 1 2 3 4 5 jam. Dia mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi secara tren kalau teman-teman perhatikan, dia selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa AUD USD itu lebih mudah untuk kita analisis karena pergerakannya itu mengikuti tren yang terbentuk, sehingga cocok banget buat pemula, dan volatilitasnya itu nggak akan begitu masif ya, nggak akan begitu lebar, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir untuk trade di dalamnya. Lalu next itu sebenarnya ada CAD JPY sama NZD JPY. Ini adalah dua pair yang menurut King bisa juga teman-teman gunakan sebagai pair pemula. Kenapa? Karena pergerakannya kalau teman-teman perhatikan CAD JPY dengan NZD JPY itu dia umumnya hampir sama. Sehingga ketika teman-teman trade buy di CAD JPY, teman-teman juga bisa trade buy di NZD JPY. Begitu pula kebalikannya, vice versa. Dan untuk menganalisisnya pun gampang. Kenapa? Karena sebenarnya kan Kanada ini hubungannya terhadap terhadap JPY ya. Kanada ini kan dia leading oil dan commodities exporter. Dan Jepang itu adalah net importer ya. Sehingga adanya dinamika trading di AUD di CADJP ini yang teman-teman bisa fokuskan terhadap perubahan harga minyak dunia. Jadi pengaruh NZDJP, CADJP itu teman-teman bisa perhatikan dulu juga dari perubahan harga di oil prices. Tapi untuk gampangnya teman-teman tinggal perhatikan aja monetary policy dari JPY, dan teman-teman bisa trade di NZD dan CADJP tanpa perlu memiliki risiko yang lebih besar. Kenapa? Karena pergerakannya sama. Nah, ketika teman-teman tahu pergerakannya sama, jangan sampai teman-teman trade kebalikannya. Misal teman-teman trade buy CADJPY, teman-teman malah trade sell di NZDJPY. Nah, itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena nggak pas hedgingannya. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah yang King suka, sebenarnya GBPJP juga King suka EGJ, tapi UJ ini jauh lebih oke lah teman-teman untuk trading kan. Kenapa? Karena di USDJP ini pergerakannya itu dia selalu mengikuti tren yang terbentuk ya, dia selalu mengikuti tren yang terbentuk, tidak volatile, dan semisal dia mengalami penurunan, dia selalu mengalami penurunan atau peningkatan ya, dia selalu mengalami penurunan peningkatannya itu terus menerus. Jadi dia sekali nggak berhasil break, dia turunnya tuh jauh banget. Jadi kalau misalnya teman-teman menempatkan resistennya di mana, lalu demand zone low risknya di mana, itu dia langsung menyentuh area tersebut ketika dia mengikuti trennya. Nah, di sini teman-teman lihat dia ada di demand zone low risk. Kalau ini nggak berhasil breakout, maka dia akan kembali mengalami peningkatan. Dan ini ada potensi untuk double bottom ya di USDJPY. Dan yang terakhir dan yang pasti semua orang tahu adalah Euro USD. Euro USD teman-teman bisa ngelihat pergerakannya, dia selalu bergerak dengan tren yang ada. Selain itu juga Euro USD ini volatilitasnya rendah ya, spreadnya rendah, volatilitasnya rendah. Kenapa ya? Karena
tingginya likuiditas di dalam currency ini, di dalam currency Euro USD, sebab dia itu accounting more than 28%. Jadi 28% volume perdagangan itu seluruh forex ya terjadinya di Euro USD. So I think ini adalah beberapa pair yang bisa digunakan oleh para pemula untuk trade. Dan bagaimana cara trade-nya? Teman-teman bisa trade menggunakan support dan resisten biasa. Dan teman-teman pasti ya harus pastikan dan yakin bahwa support dan resisten tersebut ditempatkan pada zone-zone yang memang sudah sesuai. Teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya. Dan yang King pastikan adalah ketika teman-teman trade di currency akan jauh lebih mudah menganalisisnya dibanding teman-teman trade di XAUSD. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa kalian klik like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Thank you dan salam profit.